Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Tetedulo, NIM B2306873 dari kelas 02H. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi alur rujukan pada asuhan kebidanan kasus kehamilan dengan preeklamsi berat di Puskesmas dengan dosen pengampu Ibu Kasmayani SST MKep. Alur rujukan untuk kasus kehamilan dengan preeklamsi berat di Puskesmas merupakan langkah penting untuk memastikan ibu hamil mendapatkan perawatan yang optimal dan tepat waktu. Berikut adalah alur rujukan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan awal di Puskesmas, yaitu meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Bidan melakukan anamnesis mengenai riwayat kesehatan ibu dan gejala yang dialami, misalnya sakit kepala, penglihatan kabur, nyeri epigastrium, bengkak pada tangan dan wajah. Yang kedua, pemeriksaan tanda vital, mengukur tekanan darah ibu hamil. Preeklamsia berat dicurigai jika tekanan darah melebihi 160/110 mmHg. Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium, mengambil sampel darah dan urin untuk memeriksakan proteinuria dan parameter lainnya seperti fungsi ginjal dan trombosit. Alur selanjutnya yaitu diagnosis preeklamsia berat, meliputi kriteria diagnostik. Diagnosis preeklamsia berat ditegakkan berdasarkan tekanan darah tinggi, adanya proteinuria, dan atau gejala klinis lain seperti gangguan fungsi organ. Selanjutnya, penilaian kondisi ibu dan janin. Ditemukan tanda-tanda preeklamsi berat, segera lakukan penilaian kondisi janin, misalnya USG untuk memeriksa pertumbuhan janin dan aliran darah melalui arteri uterina. Alur selanjutnya adalah stabilisasi awal di Puskesmas. Pertama, pemberian terapi. Jika memungkinkan, berikan terapi antihipertensi dan kortikosteroid jika diperlukan untuk pematangan paru janin sesuai protokol sebelum rujukan. Kedua, berikan infus magnesium sulfat. Berikan magnesium sulfat untuk mencegah kejang atau eklamsia. Ketiga, observasi ketat. Lakukan monitoring ketat terhadap tekanan darah, tanda-tanda vital, dan respon terhadap terapi. Alur selanjutnya, persiapan rujukan. Yang pertama, komunikasi dengan rumah sakit rujukan. Segera hubungi rumah sakit rujukan, misalnya rumah sakit tipe B atau tipe C, untuk menginformasikan kondisi pasien dan mempersiapkan penerimaan. Yang kedua, dokumen lengkap. Siapkan surat rujukan dengan data lengkap, termasuk hasil pemeriksaan, terapi yang telah diberikan, dan alasan rujukan. Yang ketiga, transportasi aman. Pastikan pasien diantar dengan transportasi yang aman dan diawasi oleh tenaga medis. Siapkan peralatan darurat selama perjalanan, misalnya oksigen, infus, dan lain sebagainya. Alur selanjutnya, pengantaran ke rumah sakit rujukan. Pasien segera diantar ke rumah sakit rujukan sesuai prosedur dengan pendampingan oleh bidan atau tenaga kesehatan lain yang berkompeten. Koordinasi dengan tim rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit rujukan, lakukan serah terima dengan tim medis di sana. Sampaikan informasi terkait kondisi ibu dan janin serta tindakan yang telah dilakukan. Alur selanjutnya, melakukan evaluasi pasca rujukan. Yang pertama, follow up. Setelah rujukan, bidan di Puskesmas dapat melakukan follow up untuk memastikan bahwa ibu hamil telah menerima perawatan yang diperlukan di rumah sakit dan mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini. Dan alur terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi. Pertama, pelaporan kasus. Laporkan kasus rujukan ini kepada Dinas Kesehatan setempat sesuai prosedur. Kedua, dokumentasi. Simpan semua catatan medis dan dokumentasi rujukan dengan baik untuk keperluan evaluasi dan audit klinis. Demikian video saya tentang alur rujukan di Puskesmas. Terima kasih.